Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM saya 2018 11 097. Nah, di pertemuan kali ini saya akan presentasikan tentang modul 3. Sebagaimana modul 3 itu bertema tentang operasi logika dan manipulasi bit. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu memahami perintah dan proses logika pada mikroprosesor. Yang kedua itu dapat melakukan operasi logika NOT, AND, OR, dan XOR pada mikroprosesor. Yang ketiga itu memahami perintah dan proses operasi manipulasi bit pada mikroprosesor. Nah, yang keempat itu dapat melakukan manipulasi bit, geser ke kiri dan geser ke kanan. Nah, alatnya itu ada 2. Yang pertama itu ada komputer dan kedua itu ada aplikasi emul. Nah, sekarang kita memasuki operasi logika. Nah, sebagaimana terdapat gerbang NOT. Operasi NOT itu akan menginvert suatu nilai seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, contohnya yang A itu adalah nilai 0 dan NOT A itu adalah 1. A itu 1, NOT A itu 0. Nah, operasi NOT di dalam assembler digunakan sebagai sintak. Contohnya itu NOT, dalam kurung itu tujuan atau sumber. Nah, hasil dari NOT ini akan disimpan pada tujuan. Sebagai contoh, instruksi pada NOT L 3FA itu akan menghasilkan contoh COH bagi AL. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada operasi per bitnya. Nah, contohnya itu heksadesimal, itu contohnya 3F, dan biner terdapatlah codingannya 0011 dan 111. Nah, heksadesimalnya itu terdapat CO0, binernya itu 11000000. Nah, pada program operasi NOT itu kita masukin codingannya itu titik model smile ORG, terus 100H, titik kode star mov AL 3FH dan seterusnya. Itu terdapatlah program operasi NOT. Nah, sekarang kita masuk ke gerbang N. Gerbang N ini adalah suatu operasi N akan dihasilkan nilai 0 bila salah satu operasinya bernilai 0 dan hanya akan bernilai 1 bila keduanya operasinya bernilai 1. Nah, contohnya A, B, A, N, B. Nah, contohnya pada nilai A itu 0, B itu 0, A, N, B itu 0. Nah, pada nilai A itu 0, B itu 1. Nah, hasilnya itu A, N, B-nya itu 0. Nah, pada nilai A itu 1, B itu 0, maka hasil dari A, N, B-nya itu 0. Nah, dari sini, dari nilai A itu 1, B itu 1, dan hasil dari N, B-nya itu 1. Nah, operasi N ini dalam assembler digunakan oleh sintak N-nya itu sebagai sumber. Nah, hasil dari operasi N ini akan disimpan pada tujuan, pada instruksi pada mov AL 3FH, MOV BL 1AH, NALBL. Nah, perintah di atas itu menghasilkan nilai 1 bagi register AL. Nah, kita bisa tahu setiap bit yang di N dengan 0 pasti hasilnya itu bitnya juga akan 0. Sedangkan setiap bit yang di N dengan 1 maka hasilnya itu menghasilkan bit itu sendiri. Nah, contoh dari programan N itu kita bisa lihat dari codingannya. Nah, gerbang XOR. Operasi XOR akan menghasilkan 0 untuk dua nilai yang sama, lain, dan bentuknya yang berbeda. Nah, contohnya itu pada nilai A itu adalah 0, B itu adalah 0, maka A XOR B-nya itu 0. Nah, dari nilai A ini sendiri itu adalah 0 dan nilai B-nya itu 1, maka nilai dari A XOR B-nya itu 1. Nah, kita lihat juga hasil yang terakhirnya. Dari nilai A itu 1, nilai B-nya itu 1, maka A XOR 0 itu B-nya itu 0. Nah, operasi XOR di dalam assembler itu digunakan dalam sintak. XOR-nya itu sebagai tujuan atau sumber. Hasil dari operasi XOR ini akan disimpan pada tujuan. Misalnya contohnya itu MOV AX A0 A12 A12H XOR AX. Nah, hasil dari operasi
XOR di atas itu dapat dihasilkan dari nilai 0 register AX. Nah, kita bisa tahu dari setiap bilangan dari XOR dengan bilangan yang sama seperti penghasil 0, pasti hasilnya itu sama. Nah, kita masuk ke manipulasi bit. Operasi atau yang singkat dengan SHL atau shift left. Dalam operasi SHL akan mengregister operasi dari satu ke kiri sebanyak operasi 2 secara per bit. Nah, kemudian bit kosong yang telah tergeser di sebelah kanan akan diberi nilai 0. Nah, operasi SHL itu digunakan dengan sintak. Nah, SHL operasi 1, operasi 2 supaya bisa jelas bisa dilihat pada gambar 10.5. Dalam operasi harus digunakan register CL apabila pergeseran yang dilakukan lebih dari satu kali. Nah, inilah dia contohnya. Nah, kita bisa lihat akan menghasilkan nilai F8H pada register AX dari operasi detailnya dapat dinilai bahwa 3FA itu nilainya itu adalah 000, 111, dan seterusnya. Nah, itu dalam kurungnya itu terdapat nilainya dari 007EH, 00FCH, 01F8H. Nah, sekarang masuk ke SHR sebagaimana shift right. Nah, operasi SHR akan bergeser pada satu operand ke kiri dan ke kanan, operasi ke kanan sebanyak operand secara per bit dan menambahkan nilai 0 pada bit yang tergeser seperti nilai pada operator SHL. Operasi SHR yang digunakan dengan sintak. SHR adalah operand yang pertama dan operand kedua. Supaya lebih jelas, kita bisa melihat pada gambar. Nah, ini terdapat codingan dari SHL dari titik model smile sampai ke N star. Nah, sebagaimana operasi logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu logika benar atau true dan logika salah atau false. Nah, operasi logika sering digunakan untuk kondisi if atau untuk keluaran dari proses peluang atau looping. Nah, jenis operand dalam operator logika ini adalah variabel dengan tipe boolean. Namun, jika operand bukan boolean akan dikonversikan menjadi boolean oleh PHP. Aturan konversi ini telah kita bahas pada tutorial. Nah, operasi manipulasi bit dan logika merupakan salah satu operasi yang paling sederhana yang membahas tentang mesin. Operasi bit dan logika pada umumnya digunakan untuk menjernihkan akses ke port maupun register. Misalnya untuk kehidupan sebuah pin pada mikroprosesor, maka cukup menghidupkan bit yang bersangkutan tanpa perlu mengubah keseluruhan isi register tersebut. Nah, kita dapat mengetahui bahwa gerbang logika N itu merupakan salah satu gerbang logika. Nah, dasar dari itu memiliki 2 atau lebih data masukkan input dan sebuah data keluaran output. Suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah keluaran biner yang tergantung pada kondisi masuknya dan fungsinya. Nah, prinsip dari kerja dari gerbang N adalah kondisi keluaran output akan berlogika 1 bila semua data masuk ke input berlogika 1 dan output akan berada pada logika 0. Nah, apabila salah satu input atau lebih berada pada keadaan logika 0. Nah, kita bisa tahu sintak dalam bahasa SQL yaitu N. Nah, N atau tujuan. Data register N akan di N dengan data pada register sumber untuk selanjutnya. Nah, kita bisa tahu gerbang OR. Gerbang OR itu merupakan salah satu gerbang logika dasar yang memiliki dua data masukkan input atau lebih dan sebuah saluran keluaran output. Nah, berapa jumlah saluran masukan yang memiliki
oleh sebuah gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana output dari OR gate akan berada pada keadaan logika 0. Hanya jika semua input berada pada keadaan logika 0 dan output akan berada pada keadaan logika 1 jika satu input atau lebih berada pada keadaan 1. Nah, kita bisa tahu dari gerbang NOT. Gerbang NOT itu merupakan gerbang logika yang memiliki satu buah input dan satu buah output. Cara kerjanya gerbang logika NOT yaitu output yang dihasilkan dari sumber gerbang NOT akan selalu berlawanan dengan keadaan input. Apabila input dalam keadaan logika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Nah, sedangkan input yang berada pada keadaan 1, maka outputnya akan berlogika 0. Nah, karena memiliki sifat yang berbeda, maka NOT gate biasanya disebut juga gerbang inverse atau kembali keadaan. Nah, gerbang OR. Gerbang OR itu merupakan singkatan dari exclusive OR. Exclusive itu merupakan gerbangan dari 3 buah gerbang dasar. Yang pertama itu sifat rangkaian eksklusif OR adalah fungsi untuk mendeteksi keadaan logika yang berada di antara kedua input. Jika kedua inputnya mempunyai gerbang logika yang berbeda, maka output eksklusifnya akan berlogika 1. Tetapi jika kedua inputnya berada dalam keadaan logika yang sama, maka output eksklusifnya akan 0. Nah, sekarang kita masuk ke langkah percobaan. Nah, yang pertama itu menyalakan komputer, kemudian buka aplikasi dan jalankan emulator 8086. Yang kedua itu kemudian tulis tangan dan jalankan program yang sudah dibuat pada aplikasi emulator. Yang ketiga itu kemudian screenshot hasil dari programan. Hasil screenshot programan dimasukkan ke dalam laporan praktikum. Nah, kerjakan tugas akhir berdasarkan materi yang diberikan, tambah keterangan pada pemerintah yang diberikan pada mikroprosesor. Kerjakan masing-masing. Hasil tugas akan di screenshot dan dilampirkan pada laporan praktikum. Nah, inilah hasil dari hasil pengujian dari gerbang NOT, gerbang N, gerbang OR, gerbang XOR, dan SHR. Nah, pada analisanya dari operasi logika adalah salah satu operasi yang paling sederhana. Dalam bahasa mesin, operasi bit logika pada umumnya digunakan untuk menyederhanakan akses ke port maupun register. Gerbang N merupakan salah satu gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih data masukan input dan data keluaran output. Nah, suatu gerbang N akan menghasilkan sebuah biner yang tergantung dari kondisi masukan fungsinya. Nah, pada prinsip kerjanya itu gerbang N adalah kondisi keluaran output akan berlogika 1. Semula data yang masuk ke dalam data input berlogika 1 dan output akan berada pada keadaan logika 0 apabila salah satu input atau lebih berada pada keadaan logika 0. Nah, gerbang OR merupakan salah satu gerbang logika yang berdasarkan memiliki 2 buah data masukan input atau lebih dari sebuah data saluran. Berapa jumlah saluran yang dimiliki oleh gerbang OR, maka tetap memiliki prinsip kerja yang sama, di mana output dari OR gate akan berada pada logika 0 hanya jika input yang berada pada keadaan logika 0 dan output akan berada pada keadaan logika 1 jika salah satu inputnya atau lebih berada pada keadaan logika 1. Nah, masuk ke gerbang NOT. Gerbang NOT yaitu merupakan gerbang logika yang memiliki suatu input dan output. Cara kerjanya itu gerbang NOT yaitu output yang dihasilkan dari gerbang NOT akan selalu berlawanan dengan keadaan inputnya. Apabila input dalam keadaan logika 0, maka outputnya itu akan bernilai 1. XOR merupakan singkatan dari exclusive OR. Exclusive merupakan gabungan dari 3 buah gerbang dasar. Sifat rangkaian exclusive OR adalah fungsi untuk mendeteksi keadaan logika yang berada di antaranya keduanya inputnya. Jika inputnya mempunyai logika yang berbeda, maka output exclusive OR akan berlogika 1. Tapi jika kedua inputnya
berada pada keadaan logika yang sama, output exclusive OR akan 0. Nah, shift right-nya itu akan bit-bitkan data digeserkan ke kanan sebanyak yang ditentukan pada operan. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Yang pertama itu operator XOR itu akan menghasilkan 0 untuk dua nilai yang sama, nilai satunya itu untuk yang berbeda. Nah, yang kedua itu operasi logika OR akan menghasilkan nilai 0 bila dua operannya bernilai 0 dan 1 bila salah satunya bernilai 1. Operator AND akan menghasilkan nilai 0 bila salah satu operannya itu bernilai 0 dan akhirnya akan bernilai 1 bila kedua operannya bernilai 1. Operan NOT akan menginvers suatu nilai. Sekian dari presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NIM saya 2018-11-097. Nah, di pertemuan kali ini saya akan presentasikan tentang modul 3. Sebagaimana modul 3 itu bertema tentang operasi logika dan manipulasi bit. Nah, tujuannya itu ada 4. Yang pertama itu memahami perintah dan proses logika pada mikroprosesor. Yang kedua itu melakukan operasi logika NOT, AND, OR, dan XOR pada mikroprosesor. Yang ketiga itu memahami perintah dan proses operasi manipulasi bit pada mikroprosesor. Nah, yang keempat itu dapat melakukan manipulasi bit, geser ke kiri dan geser ke kanan. Nah, alatnya itu ada 2. Yang pertama itu ada komputer dan kedua itu ada aplikasi